Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wardani. Saya seorang mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Langsa. Pada podcast kali ini saya akan membawakan sebuah judul bekerja sambil kuliah. Podcast ini saya buat untuk penyelesaian tugas kuliah kerja nyata dari rumah berbasis media sosial. Langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Seiring berkembangan zaman diikuti dengan kemajuan teknologi, hal itu menuntut kepada sumber daya manusia yang berkualitas pada saat ini. Perusahaan-perusahaan sangat selektif dalam menyeleksi penerimaan pekerja atau karyawan. Selain itu, untuk menekan biaya perusahaan, pihak perusahaan juga menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pengalaman bidang atau keahlian pada pekerjanya. Hal ini membuat para pencari pekerja yang baru saja lulus sekolah merasa sulit karena modal yang baru saja lulus hanya ilmu yang dipelajari semasa sekolah dan niat bekerja. Biasanya beberapa perusahaan dapat menerima pelamar pekerjaan yang baru lulus sekolah atau fresh graduated, tetapi tentu saja dengan jumlah yang terbatas dan kompensasi yang berbeda dengan yang sudah berpengalaman atau mempunyai gelar. Dari segi besarnya gaji yang diberikan, biasanya perusahaan sudah mempunyai standar khusus bagi pekerja yang masih kuliah ataupun baru lulus sekolah. Dan memang gaji yang diberikan lebih rendah daripada pekerja yang telah menyandang gelar sarjana. Ini wajar adanya karena asumsinya pekerja yang telah mempunyai gelar pasti mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada mereka yang baru lulus sekolah ataupun yang masih kuliah. Biasanya para pekerja hanya memiliki ijazah SMA atau sederajat ditempatkan pada bagian pelaksanaan pekerjaan. Contohnya, apabila kita melamar pada perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, biasanya para pekerja ini ditempatkan di lapangan atau tempat penjualannya yang bersinggungan secara langsung dengan konsumen dan pasar. Para pekerja ini sebagai pelaksana hasil pemikiran strategi penjualan para marketing dan manajer. Suasana di lapangan sangatlah berbeda dengan suasana di kantor. Para pekerja ini harus berusaha keras dan tetap menjalani standar operasi kerja sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini membuat sebagian pekerja memiliki keinginan untuk merubah keadaan dengan cara melanjutkan kuliahnya, mengejar mimpi, dan ingin mendapatkan pendapatan lebih sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi ini bukan hal yang mudah untuk mencapai tingkat diploma ataupun sarjana, karena dalam masa perkuliahan waktu kita akan lebih sempit, apalagi dibarengi dengan bekerja. Banyak sekali hal yang harus dikorbankan seseorang untuk mencapai gelar tersebut. Mulai dari biaya, waktu, tenaga, serta pemikiran yang harus terbagi antara bekerja dan kuliah. Beberapa orang merasa tidak kuat dalam menjalaninya dan sehingga ia mengurungkan niat dan kembali pada pekerjaannya. Semua itu tergantung pada manusianya dan niat dari dalam diri seorang. Kuliah memang cukup menyita waktu, apalagi pada awal-awal musim perkuliahan. Banyak hal yang mengenai universitas yang baru kita masuki harus kita ketahui, mulai dari keadaan kampus sampai peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan kegiatan perkuliahan. Hal ini tentunya diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan perkuliahan itu sendiri. Sampai saat ini, waktu untuk bermain dan berkumpul dengan untuk diganti dengan bekerja, sampai membagi pikiran dan tenaga, kepentingan tugas di kantor. Di samping itu juga, kita harus mampu beradaptasi dengan orang-orang dalam lingkungan kerja yang umumnya lebih dewasa dalam berpikir dan menuntut tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan tugas. Belum lagi kita saat ujian kuliah tiba, kita harus menjadi lebih rajin dan ekstra sehat agar bisa mempersiapkan diri.
Komitmen inilah yang harus dipahami, dijalani, dan ditanamkan dalam hati para pekerja yang ingin melanjutkan kuliah, karena semua itu adalah konsekuensi yang harus dijalani dalam pencapaian keinginan untuk mendapatkan gelar yang diinginkan. Hal ini adalah suatu bentuk dukungan perusahaan pada pekerja agar bisa melanjutkan kuliah sambil mendapatkan gelar yang diinginkannya. Hal ini harusnya menjadi penyemangat seorang pekerja yang melanjutkan kuliah sambil bekerja, karena diberi keringanan pada pihak perusahaan. Pengalaman yang didapatkan saat bekerja sangat bermanfaat untuk mendukung perkuliahan itu sendiri, karena pada dasarnya isi perkuliahan memang menjelaskan istilah-istilah dan hal-hal yang terjadi dalam hubungan erat dengan dunia kerja. Perusahaan tersebut juga ingin melakukan penelitian lebih lanjut, lebih mudah juga. Biasanya para pekerja juga menggunakan fasilitas yang diberikan perusahaan, misalnya komputer atau bahkan layanan internet untuk kepentingan perkuliahan. Tentu saja ini dilakukan di luar jam kerja. Hal-hal seperti ini mendukung para pekerja yang melanjutkan kuliah untuk mempercepat dan memperlancar kuliahnya. Hanya bagaimana cara si pekerja memilih dan mengatur waktu di mana ia bertanggung jawab atas pekerjaan dan ia juga harus fokus pada kuliahnya. Hal ini jarang sekali dilewati para pekerja yang melanjutkan kuliah. Hal yang harus dihindari oleh pekerja yang melanjutkan kuliah antara lain: yang pertama, jangan membahas atau membicarakan hal persoalan perkuliahan pada saat kerja. Jangan mengerjakan tugas kuliah pada saat jam kerja. Jangan terlalu banyak meminta izin keluar atau kuliah pada saat atasan di kantor. Jangan menggunakan fasilitas kantor pada jam kerja untuk kepentingan kampus. Pada saat itu, kampus tinggalkan permasalahan di kantor. Ya, memang sedikit agak melelahkan kuliah sambil bekerja, tapi apa yang kita dapatkan jauh melebihi perjuangan yang akan kita dapatkan. Pada awalnya memang terasa agak berat, tapi setelah beberapa waktu kita akan terbiasa. Tapi ingat selalu, antara kuliah dan bekerja harus berjalan selaras sesuai dengan tujuan awal kita agar kita dapat mencapai kesuksesan dan gelar sesuai dengan yang kita inginkan tanpa harus kehilangan pekerjaan kita. Demikianlah podcast dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.